Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi untuk pertemuan kita hari ini, tentunya kita akan melanjutkan materi kita yang sebelumnya itu kita bahas pendidikan formal. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu pendidikan non formal dan informal. Ya, jadi kita langsung masuk ke materi ya. Ya, jadi bisa Anda lihat, pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang untuk memenuhi kebutuhan pendidikan peserta didik tertentu untuk mendapatkan informasi, pengetahuan, latihan, dan bimbingan sehingga mampu memanfaatkan bagi keluarga, masyarakat, dan negara. Ya, jadi bisa kita lihat secara umum pendidikan formal itu banyak terdapat pada usia dini ya. Misalkan seperti Taman Pendidikan Al-Quran yang terdapat di masjid dan sekolah-sekolah pada hari Minggu yang terdapat di semua gereja contohnya ya. Kemudian selain itu ada juga berbagai macam kursus, di antaranya kursus seperti musik ya, bimbingan belajar dan lain sebagainya. Yaitu contoh pendidikan non formal ya. Nah, selanjutnya di situ ada pendapat dari Philip Hawkins ya. Beliau berpendapat bahwa pendidikan non formal adalah setiap kegiatan pendidikan yang terorganisir yang diselenggarakan di luar sistem formal, baik tersendiri maupun merupakan bagian dari suatu kegiatan yang luas yang dimaksudkan untuk memberikan layanan kepada sasaran peserta didik tertentu untuk mencapai tujuan-tujuan belajar. Ya. Nah, selanjutnya ada karakteristik pendidikan non formal. Antara lain itu yang pertama, bertujuan untuk memperoleh keterampilan yang segera akan dipergunakan. Ya, jadi maksudnya pendidikan non formal itu menekankan pada belajar yang fungsional yang sesuai dengan kebutuhan dalam kehidupan peserta didik. Nah, yang kedua ada berpusat pada peserta didik. Ya, jadi maksudnya dalam pendidikan non formal itu peserta didik adalah pengambilan inisiatif dan mengontrol kegiatan belajarnya. Kemudian yang ketiga, waktu penyelenggaraan relatif singkat dan pada umumnya tidak berkesinambungan. Ya, kemudian yang keempat itu ada menggunakan kurikulum kafetaria. Ya, jadi kurikulum kafetaria ini bersifat fleksibel dan dapat dimusyawarahkan secara terbuka dan banyak ditentukan oleh peserta didik. Kemudian yang kelima, menggunakan metode pembelajaran yang partisipatif dengan menekankan pada belajar mandiri. Kemudian yang keenam, hubungan pendidik dengan peserta didik bersifat mendatar. Ya, jadi pendidik adalah fasilitator, bukan mengguru ya. Kemudian hubungan di antara kedua pihak, baik guru maupun peserta didik itu bersifat informal dan akrab. Jadi peserta didik memandang fasilitator sebagai narasumber dan bukan sebagai instruktur. Kemudian yang ketujuh, mengingat sumber-sumber untuk pendidikan sangat langka. Ya, maka diusahakan sumber-sumber lokal digunakan seoptimal mungkin. Kemudian yang terakhir, kredensials umumnya kurang memegang peranan penting terutama bagi penerimaan siswa. Ya, jadi itu untuk karakteristik pendidikan non formal.
Ya, selanjutnya itu kita lanjut ke pendidikan informal. Ya, jadi jalur pendidikan ketiga yakni pendidikan informal, yaitu jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab. Ya, jadi pendidikan informal ini bisa kita temui lewat sekolah rumah ya, atau homeschooling ya, atau juga pusat kegiatan belajar mengajar terdapat ya, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya ada alasan pemerintah menggagas pendidikan informal. Ya, jadi itu ada beberapa poin ya. Yang pertama itu pendidikan dimulai dari keluarga. Ya, tentunya pendidikan dimulai dari keluarga ya. Jadi kita sejak masih kecil kita sudah mendapat pendidikan dari orang tua kita ya, sehingga semakin kita berkembang, kita akan berinteraksi dengan masyarakat yang ada di luar lingkungan kita. Ya, setelah itu kita ketika umur kita sudah mencapai, kita kemudian masuk di jalur pendidikan. Ya, kemudian di dalam pendidikan ini kita juga mendapat pendidikan ya. Jadi perlu kalian ketahui ya, guru itu juga bukan cuma hanya mengajar, tetapi juga sebagai pendidik. Ya, kemudian yang kedua, informal diundangkan juga karena mencapai tujuan pendidikan nasional dimulai dari keluarga. Ya, kemudian yang ketiga, homeschooling, pendidikan formal tapi dilaksanakan secara informal. Ya, kemudian yang keempat, anak harus dididik dari lahir ya, seperti yang saya katakan tadi pada poin pertama. Ya, kemudian kita lanjut. Nah, di situ bisa Anda lihat ada karakteristik pendidikan informal. Ya, jadi pendidikan informal ini terdapat beberapa karakteristik. Yang pertama itu dapat diselenggarakan di mana saja, khususnya pada lingkungan keluarga. Kemudian tidak terdapat persyaratan khusus yang harus dilengkapi. Ya, tentunya kita bisa melihat keadaan sekarang ya. Ya, sangat berbeda pendidikan formal. Ketika kita akan masuk saja pada sekolah tersebut, kita harus melengkapi segala administrasi yang dibutuhkan pada sekolah tersebut. Ya, bagaimana supaya kita bisa memenuhi syarat tersebut untuk bisa sekolah di sekolah yang kita inginkan. Ya, tetapi pada pendidikan formal itu tidak dibutuhkan semua ya. Ya, kemudian yang ketiga, peserta didik tidak perlu mengikuti ujian tertentu. Ya, tentunya tidak ada ujian ya. Yang ada kita dapatkan itu di lingkungan keluarga, pendidikan masalah bukan ujian. Ya, tentunya masalah itu pasti didapatkan oleh semua manusia yang hidup di dunia ini. Kemudian yang keempat, proses pendidikan dilakukan oleh keluarga dan lingkungan. Yang kelima, tidak terdapat kurikulum tertentu yang harus dijalankan. Kemudian yang keenam, tidak terdapat jenjang dalam proses pendidikan. Ya, tentunya memang sangat jauh berbeda dengan pendidikan formal ya. Kemudian yang ketujuh, proses pendidikan dilakukan secara terus-menerus tanpa mengenal ruang dan waktu. Kemudian yang kedelapan, orang tua merupakan guru bagi anak didik. Dan yang kesembilan, tidak mendapat manajemen yang jelas dalam proses pembelajaran.
Kemudian yang ke-10, tidak perlu adanya kredensial ya. Jadi memang sangat jauh perbedaan antara pendidikan formal dengan pendidikan informal. Ya, saya kira materi kita cukup ya. Silakan kalian review dari pembahasan kita hari ini ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.